Salam Bapak Ibu dan saudara-saudara, selamat berjumpa kembali dalam tajuk renungan malam GKP Jemaat Cimahi. Saya Pendeta Am, senang sekali dapat menjumpai Bapak Ibu. Saya berharap Bapak Ibu dan saudara-saudara di kediaman masing-masing selalu dalam keadaan terbaik, kuat, sehat, dan tetap hidup berpengharapan. Bapak Ibu dan saudara-saudara, puji Tuhan, tajuk renungan malam masih terus bisa menjumpai Bapak Ibu. Namun mulai bulan Maret 2021 ini, Bapak Ibu, tajuk renungan malam tidak akan hadir kepada Bapak Ibu setiap hari Kamis di setiap bulannya. Melainkan tajuk renungan malam hanya akan tampil 2 kali, yaitu pada minggu pertama dan minggu ketiga. Kenapa? Ini bukan sesuatu yang hilang, tapi karena kita sudah kembali bisa memulai kegiatan KRT wilayah-wilayah. Walaupun itu masih kita lakukan secara daring setiap minggu kedua dan keempat. Nah, Bapak Ibu, untuk tajuk renungan malam saat ini, kita akan menggunakan bahan dari Majelis Sinode, dan pada saat ini satu tema yang akan kita angkat menjadi renungan malam kita, yaitu masih ada iman kepada Allah yang didasarkan pada kesaksian Alkitab Roma 4 ayat 13-25. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, sebelum kita bersama-sama memasuki kepada renungan kita, mari terlebih dahulu kita mengheningkan diri di dalam saat teduh. Melalui saat teduh ini, kita akan secara khusus mengkonsentrasikan diri ke dalam perenungan kita. Kita mulai.
Mari Bapak Ibu kita bersama-sama membuka kitab Roma pasal 4. Kita akan membaca mulai ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-25 di bawah judul perikop Abraham dibenarkan karena iman. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batalah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah, kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham. Bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, "Engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa." Di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjanjikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu, hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya. Tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Demikian pembacaan Alkitab, Roma pasal 4 ayat 13 sampai 25. Bapak Ibu, berdasarkan bacaan tadi saya sudah sampaikan, kita akan merenungkan sebuah pokok pikiran. Masih ada iman kepada Allah. Bapak Ibu dan saudara-saudara, pertanyaan atau tema ini seperti pertanyaan skeptis. Pertanyaan yang ragu-ragu. Masih ada iman kepada Allah. Bapak Ibu, apa memang iman itu sudah mulai sirna dari kehidupan manusia? Bukankah sekarang ini seluruh umat di Indonesia khususnya dikatakan umat beragama? Apakah itu tidak berarti bahwa iman menjadi bagian hidup orang Indonesia? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, memang banyak orang mengartikan seolah-olah hidup beragama itu berarti hidup beriman. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, namun kita tentu tidak harus mengartikan bahwa dengan orang mengaku beragama, lalu dia beriman. Orang beriman pasti beragama. Tapi belum tentu orang beragama itu bisa dikatakan orang beriman. Kenapa?
Karena beragama dengan beriman itu tidak sama persis. Ya. Nah, kita mungkin bisa saja mencantumkan agama kita di dalam KTP. Orang menyebut kita beragama. Tapi untuk mengatakan bahwa kita orang beriman, kita tidak bisa dengan hanya karena kita punya agama. Lalu kalau demikian, apa sebenarnya iman itu, Bapak Ibu? Bapak Ibu, sebenarnya kalau kita berbicara tentang iman, iman adalah bisa dikatakan satu kata terbesar di antara kata-kata yang ada dalam Alkitab. Kenapa saya harus mengatakan demikian? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, karena dalam kata iman itulah sebenarnya manusia dapat mengenal Allah. Bapak, Ibu, Allah telah memberikan kepada manusia banyak sarana untuk menangkap dan mengerti sesuatu. Allah memberikan rasio intelektual kepada manusia. Allah memberikan akal budi, daya. Allah memberikan kemampuan nalar. Allah memberikan bahkan segala pengalaman. Hal seperti itu diberikan oleh Allah kepada kita. Dan kita memakai sarana-sarana yang saya sebutkan tadi, rasio, intelek, akal budi, pengalaman. Waktu kita hidup di dunia ini, kita dengan itu semua bisa belajar banyak hal. Dengan rasio atau akal budi ataupun intelek kita bisa mengenal orang atau benda. Tetapi saudara-saudara, dengan rasio, dengan akal budi, dengan intelektualitas kita, manusia tidak bisa mengenal Allah. Hanya dengan iman manusia sekali lagi mengenal Allah. Nah, karena itulah kalau kita membaca surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, misalnya di dalam Efesus pasal 8, ya, ayat yang kedua, Efesus 2 ayat yang ke-8, di sana dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Kemudian di dalam Ibrani pasal 11 ayat yang kedua dikatakan demikian, sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Jadi Bapak Ibu, dengan imanlah manusia bisa mengenal Allah. Dan iman itu bukan sesuatu yang datang dari manusia. Tapi tadi dikatakan di dalam Efesus 2 ayat 8, iman itu adalah kasih karunia dari Allah. Iman itu anugerah Allah. Nah, jadi itulah yang namanya iman. Ya. Iman membawa manusia kepada pengenalan akan Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, agama sekalipun mengajarkan tentang iman,
agama mengajarkan tentang Allah, tapi tidak otomatis para penganut agama kemudian menjadi beriman. Karena tadi beriman itu dianugerahkan hanya oleh Allah kepada manusia. Dan manusia yang dianugerahi iman, dia akan hidup di dalam imannya. Kita sering menghadapi kesulitan, Bapak Ibu, di dalam kehidupan keseharian, membedakan antara pikiran kita, kemudian ilmu pengetahuan kita, dengan iman. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ilmu pengetahuan dapat melahirkan harapan. Ilmu pengetahuan dapat membuat cita-cita. Ilmu pengetahuan dapat membawa manusia aktif dan berperan. Iman juga sama. Iman memberi harapan. Iman memberi kepada manusia kemampuan untuk memikirkan masa depan. Dan iman memberi manusia untuk terus berharap. Namun sekalipun pengetahuan dan iman itu hampir ada kemiripan, ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh manusia tidak bisa disamakan dengan iman. Karena ilmu pengetahuan lahir dari pikiran manusia. Sehingga kalau ada harapan-harapan yang terbentuk dari pikiran manusia tentang masa depannya, itu adalah produk pikiran manusia. Sedangkan iman adalah tadi karunia Allah, anugerah Allah. Hanya orang-orang yang dikaruniai oleh Allah itulah yang bisa menghidupi imannya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kalau begitu, apa bedanya kalau kita misalnya mempertaruhkan harapan dari pikiran-pikiran kita, logika-logika kita, rencana-rencana kita, dengan kalau kita menaruhkan harapan berdasarkan iman. Tentu saja sangat berbeda. Untuk membedakan antara harapan kita yang berangkat dari pengetahuan, logika, pikiran kita dengan iman, sangat jelas di dalam Alkitab. Iman itu adalah suatu yang datang dari Allah, sesuatu yang dianugerahkan Allah. Beriman berarti mengikuti apa yang difirmankan Allah. Beriman berarti mengikuti apa yang difirmankan oleh Tuhan Yesus. Beriman berarti mengikuti tuntunan Roh Kudus. Nah, contoh orang yang beriman, di dalam bacaan Alkitab tadi, Paulus menggarisbawahi kehidupan Abraham. Dari pembacaan Alkitab yang sudah kita baca tadi, Paulus mengajak orang yang disuratinya, yaitu orang-orang di Roma, dengan belajar kepada Abraham. Dia katakan, sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya, bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkan dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman
dan batalah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada yang ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia. Sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Nah, apa yang ditunjukkan oleh Abraham sebagai orang beriman? Tadi oleh Paulus ditekankan, dimulai ayat 18 dan seterusnya. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Iman Abraham tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Nah, saudara, harapan yang didasarkan pada pengetahuan, pada logika, pasti akan menghitung-hitung. Abraham dijanjikan keturunan. Tapi kalau usianya sudah 100 tahun dan Sarah 90 tahun, masa sih akan terus berpegang pada harapan itu? Pasti Abraham akan segera berpikir, wah ini tidak mungkin terjadi. Wah ini tidak mungkin bisa terlaksana. Karena tidak logis lagi. Nah, itulah bedanya pengharapan yang didasar pada pengetahuan, pikiran, dan logika. Tapi tidak demikian halnya yang berangkat dari iman. Abraham percaya bahwa tentang akan hadirnya keturunan, itu adalah firman Allah. Tadi dikatakan di dalam ayat 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Jadi karena ini firman Allah, Abraham hidup menurut firman Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, itulah ciri iman. Orang yang beriman adalah orang yang hidupnya berangkat dari firman Allah sendiri. Apa yang difirmankan Allah, itulah yang diyakini sebagai arah kebenaran hidupnya. Walaupun itu mungkin tidak logis, walaupun itu mungkin tidak sesuai dengan analisa-analisa pikiran manusia. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, berangkat dari apa yang ditunjukkan Abraham, hari ini kita bersama-sama diajak merenungkan sebuah pokok pikiran. Masih ada iman kepada Allah. Bapak, Ibu, tema ini tentu mau menegaskan dan mengajak kepada kita sekalian. Mari kita evaluasi kembali. Apakah kita sebagai orang Kristen, sebagai orang beragama Kristen, sudah betul-betul menjadi orang yang beriman? Atau hanya orang yang beragama? Kalau orang yang beriman, hidupnya akan digambarkan dengan ketundukan ketaatan pada apa yang difirmankan Allah. Apa yang difirmankan oleh Tuhan Yesus di dalam pimpinan Roh Kudus. Apa yang difirmankan Allah? Bapak, Ibu, Allah berfirman kepada manusia untuk tujuan-tujuannya.
untuk keinginan-keinginan. Dan tujuan serta keinginan Allah bagi manusia adalah tujuan-tujuan yang terbaik, tujuan-tujuan yang terindah. Bukan tujuan-tujuan yang buruk, apalagi yang bisa membawa kepada kebinasaan. Karena itulah Allah selalu berusaha. Bagaimana tujuan-tujuan itu bisa dimengerti oleh manusia. Sebab Allah menciptakan segala sesuatu ya oleh Dia dan untuk Dia. Dengan keyakinan akan firman Allah ini, saudara-saudara, mari apapun keadaan dan situasi kita, sebesar apapun harapan kita, mungkin saat ini belum terwujud, tapi kalau kita mempertaruhkan harapan-harapan pada apa yang dijanjikan Allah, saudara-saudara akan berakhir dalam kepastian. Nah, karena itu mari kita belajar kepada apa yang dituliskan oleh Ibrani untuk kita bisa hidup beriman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Karena itu, mari sekalipun kita tidak melihat hal-hal yang logis, yang rasional, yang jelas di hadapan kita, tapi kalau kita hidup beriman, kita akan selalu punya harapan, karena dasar kita adalah apa yang difirmankan Allah, yang terbaik untuk kita. Tuhan kiranya meneguhkan iman kita senantiasa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita satukan hati di dalam doa. Tuhan, kami merendahkan diri, kami mengucap syukur kepada Tuhan, karena kami boleh senantiasa berada dalam pemeliharaan, perlindungan, dan penyertaan Tuhan. Sehingga saat ini kami boleh merasakan penyertaan dan perlindungan Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami tetap dianugerahi kekuatan, kesehatan, dan kesempatan-kesempatan hidup di dalam pengharapan kepada Tuhan. Terima kasih untuk anugerah Tuhan kepada kami. Namun Tuhan, di tengah dinamika kehidupan yang ada, kadang manusia diperhadapkan juga kepada tantangan, kepada kesulitan, penyakit, dan rasa sakit. Dengan kata lain, manusia masih harus dihadapkan pada hal-hal yang tidak diinginkannya. Tuhan, karena itulah kami ingin mendoakan saudara-saudara kami yang sedang sakit, baik yang terbaring di rumah maupun dirawat di rumah sakit. Saudara-saudara kami yang mulai merasa khawatir, merasa takut, gentar, menatap masa depan. Tuhan, kiranya Engkau meneguhkan kembali iman percaya setiap anak-anak-Mu di dalam segala kesesakannya. Karena kami percaya di dalam pengharapan yang didasarkan pada janji Tuhan, di dalam pengharapan yang didasarkan pada firman Tuhan, tidak ada yang gagal. Tidak ada yang membawa kepada kebinasaan. Kami serahkan keberadaan saudara-saudara kami, baik jemaat di GKP Cimahi dan umat manusia umumnya yang sedang menghadapi berbagai kesesakan, agar mereka dicelikan mata hati dan imannya untuk tetap menatap dan bersandar kepada Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih pada hari ini kami boleh mendapat kesempatan masuk dalam tajuk renungan malam. Kami akan mengakhirinya, kami ingin
menyerahkan keberadaan kami malam ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah kami hidup senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Bahkan di dalam perlindungan-Mu kami boleh berharap esok hari, jika Tuhan ciptakan hari baru bagi kami boleh memasuki dengan kekuatan baru. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, terima kasih atas keikutsertaan dalam tajuk renungan malam saat ini. Mari kita senantiasa teguh di dalam percaya kepada Tuhan. Iman adalah anugerah Tuhan. Orang yang beriman adalah orang yang hidupnya mengikuti segala yang difirmankan Tuhan. Segala yang difirmankan Tuhan Yesus. Segala yang dijadikan tuntunan oleh Roh Kudus. Amin.